Ya, Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat, dan selamat berjumpa kembali di malam yang terakhir untuk minggu ini. Kita belajar Alkitab interaktif online. Namun, bukan berarti tidak ada lagi. Justru minggu depan masih kita akan sambung dengan pembicara yang baru, yaitu Pendeta Rindu Tapea. Dan malam ini kita akan belajar tentang salah satu bagian dari 10 hukum yang merupakan meterai Allah, yaitu hari Sabat. Dan biarlah kiranya kita akan berdoa mengundang hadirat Roh Kudus Tuhan, supaya pembicara kita, Pendeta JF Manulang, boleh diberkati, dijamah lidah bibir hamba ini untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya dari kuasa Roh Kudus. Baik, kita akan segera mulai. Mari kita berdoa mengundang hadirat Roh Kudus. Maha besar Bapa Semawi yang bersemayam di arasi surga, Halik alam semesta, pencipta, penebus, penyelamat, dan juru selamat kami di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kami di Golgota. Betapa kami bangga dan bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, ya Tuhan, yang di dalam keagungan dan kesemarakan-Mu, kasih sayang-Mu berlimpah bagi masing-masing kami. Engkau menyertai acara kami dari waktu ke waktu, dari malam ke malam, sehingga akan boleh tiba pada malam yang terakhir di minggu ini, di mana pembicara di sepanjang minggu ini Pendeta JF Manulang yang Engkau telah berkati dan akan terus Engkau berkati juga malam ini. Demikian juga kami para pendengar. Kami juga merindukan hadirat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelajaran ini dimeteraikan untuk fondasi iman kami, kepercayaan kami, keyakinan kami agar semakin kokoh sementara menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami tahu Tuhan, musuh-Mu tidak akan tinggal diam dan tenang untuk melihat kami memberikan konsentrasi yang penuh dan fokus supaya taburan firman Tuhan ini boleh bersemi. Tetapi biarlah kami boleh lawan, karena kami mencintai Taurat-Mu dan pelajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Ampunkan salah dosa kami. Kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan hamba Tuhan Pendeta Manulang. Terima kasih Pendeta Simanung Karib yang sudah memberikan kata pengantar dan juga untuk doanya. Selamat malam, salam saudara-saudara semuanya yang hadir pada Zoom meeting malam ini, mungkin juga ada di YouTube atau juga di Facebook. Semoga pelajaran malam hari ini menolong kita supaya lebih dekat kepada Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, merupakan lanjutan dari pembahasan kita kemarin, yaitu bagian dari 10 firman atau bagian dari dasar titah yang berjudul Hari Sabat. Namun sebelum kita membahas mengenai pokok bahasan Hari Sabat ini, ada satu pertanyaan yang dikirimkan kemarin. Pertanyaannya ialah, apakah kedua loh batu itu masih ada sampai sekarang? Yang dimaksud dengan kedua loh batu itu ialah maksudnya kedua loh batu di mana ke-10 firman Tuhan dasar titah itu ditulisi sebelah menyebelah. Jadi memang kalau kita baca kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada informasi mengenai apakah kedua loh batu itu masih ada, ya. Karena sampai sekarang tidak ditemukan. Ada satu benda yang tadinya dibuat oleh Musa, yaitu ular tembaga yang namanya Nehustan. Itu dulu pernah diketemukan, tapi kemudian dimusnahkan karena orang-orang cenderung menganggap benda itu sebagai benda magis yang mendatangkan mujizat, makanya ular tembaga itu dimusnahkan. Nah, sedangkan kedua loh batu ini memang sampai sekarang belum diketemukan,
Dan sekiranya itu ada, mungkin orang akan berebutan dan menganggap itu sebagai satu benda yang berkhasiat atau benda magis ya. Jadi Tuhan dengan hikmat-Nya yang tidak terselami telah menyembunyikan itu dan kita tidak tahu, tetapi ada penulis mengatakan pada waktu kehancuran bait suci Yerusalem, pada waktu bangsa Babel ya menghancurkannya, maka ada yang menyembunyikannya dan tidak diketemukan sampai sekarang. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Wahyu 11 ayat 19, Yohanes mencatat sebagai berikut. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Jadi kita sudah pelajari kemarin bahwa di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Jadi kalau Yohanes melihat dalam penglihatan di bait suci di surga ada tabut perjanjian. Nah, ini kita tidak berbicara mengenai masalah benda batunya ya, tetapi dari segi konsepnya bahwa sampai kitab yang terakhir pun 2 loh batu itu yang berisi 10 firman Tuhan masih ada dilihat oleh Yohanes di surga. Dengan demikian, orang-orang yang berkata bahwa zaman perjanjian baru tidak ada lagi 10 firman itu enggak benar. Karena dalam penglihatan oleh Yohanes itu ditunjukkan, karena itu berkaitan dengan karakter Tuhan dan perjanjian Allah yang kekal, yang merupakan satu standar dari kehidupan umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia dan juga standar dari pengadilan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, dari manakah 1 minggu lamanya 7 hari? Mengapa tidak 5 hari atau 10 hari? Ya. Ini berasal dari kisah penciptaan dalam firman Tuhan. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Dan akan kita pelajari pada malam hari ini dengan topik hari Sabat. Ya, dalam penciptaan Kejadian pasal 1 ada 6 hari penciptaan. Ya. Dan ketujuh merupakan penutup dan menjadi puncak kulminasi perayaannya. Pada hari pertama Tuhan menjadikan terang. Pada hari kedua Tuhan menjadikan cakrawala atau langit skia ya, sky. Pada hari ketiga Tuhan memisahkan air dari air di atas maupun di bawah dan memisahkan air yang di bawah itu dengan yang kering yang disebutkan darat ya. Jadi pada hari ketiga Tuhan juga menjadikan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan. Nah, sebagai pasangan dari hari pertama Tuhan menjadikan terang, maka pada hari pertama Tuhan menjadikan benda-benda penerang di langit. Matahari, bulan dan bintang dan sebagainya, atau planet-planet ya. Pada hari kedua Tuhan menjadikan cakrawala atau udara di sana antara bumi dengan yang di atas di sana. Maka Tuhan juga mengisi tempat itu dengan burung-burung di udara dan juga tentunya dengan binatang-binatang di dalam air. Kemudian pada hari ketiga ya, maka Tuhan menjadikan pohon-pohonan dan juga tentunya sebelumnya ada daratan dan sungai dan laut. Maka pada hari ke-6 Tuhan mengisi daratan itu dengan binatang-binatang di darat dan sebagai puncak penciptanya yaitu menjadikan manusia yaitu Adam dan Hawa. Dan pada hari ke-7 maka Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Itulah sebabnya dia menyucikan dan memberkati hari ke-7 itu. Jadi asal muasal dari 7 hari 1 pekan itu adalah tindakan Tuhan. Bahkan sebelum ada benda-benda penerang seperti matahari, bulan dan planet-planetnya. Karena Tuhan tidak tergantung kepada benda-benda untuk mengatur adanya hari. Dengan demikian, orang-orang yang berkata bahwa Sabat itu harus tergantung kepada yang disebut dengan lunisolar Sabat atau Sabat lunar, itu enggak benar. Karena sebelum ada benda-benda penerang, sudah ada yang disebut dengan setelah petang dan pagi. Dalam bahasa aslinya dikatakan Erev Boker. Erev Boker itu sudah ada sebelum ada sinar matahari atau bulan-bulan di ruang angkasa sana. Jadi Tuhan menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi kita ini, menjadikan langit, bumi, laut, dan semua isinya itu selama 6 hari. Dan pada hari ke-7, Tuhan berhenti. Tuhan menguduskan
dan memberkati hari ketujuh itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kalau hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menjadikan hari pertama, hari kedua sampai ke-6 itu dengan menjadikan sesuatu. Tetapi Tuhan menjadikan hari ke-7 bukan dengan menjadikan sesuatu, tetapi justru dengan merayakan yang sudah dijadikannya, atau dengan berhenti, menguduskan, dan memberkati hari ke-7 itu. Dengan demikian, hari ke-7 itu merupakan satu hari istimewa, satu hari peringatan, hari yang berbahagia, hari merayakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari Sabat adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena umat manusia dijadikan pada hari ke-6 setelah semuanya lengkap. Ada dulu terang, ada dulu cakrawala, sudah ada darat, sudah ada sungai, sudah ada laut dan sebagainya, sudah ada pohon-pohon, sudah ada tumbuh-tumbuhan, ya, sudah ada benda-benda penerang, sudah ada ikan-ikan di laut, kemudian burung-burung di udara, sudah ada hewan-hewan yang lain semuanya, sudah lengkap semuanya, baru Tuhan menjadikan manusia. Dan begitu ada manusia, keesokan harinya langsung merayakan semua pemberian Tuhan dengan Sabat. Bahkan sebelum mereka merayakan Sabat, Tuhan sudah berfirman, diberkatilah engkau, beranak cuculah, penuhilah bumi ini, taklukkanlah burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, berkuasalah atas mereka. Jadi sebenarnya hari Sabat itu merupakan satu perayaan yang luar biasa indah bersama-sama dengan rumah tangga, karena pada waktu hari ke-6 Tuhan memberkati Adam dan Hawa menjadi keluarga, dan pada hari ke-7 langsung Tuhan merayakan semua yang sudah diberikan itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi kita coba lihat di sini, hari ke-7 itu Tuhan memberkatinya, Tuhan menguruskannya, dan Tuhan beristirahat pada hari tersebut. Dengan perkataan lain, hari ke-7 merupakan celebration, monumen waktu yang memperingati bahwa Tuhan telah menjadikan segala sesuatu, bahwa Tuhan telah memberkati semua makhluk yang dijadikannya, bahwa Tuhan itu merayakannya bersama dengan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan diberkati mereka untuk beranak cucu dan memenuhi seluruh dunia. Jadi, perintah Tuhan tidak tertulis mengenai menguruskan Sabat. Sebagian orang berkata, kan di kitab Kejadian 1 dan 2 itu tidak dikatakan bahwa Adam dan Hawa berhari Sabat. Secara letter-let memang tidak, ya. Tetapi Tuhan merayakan Sabat itu tentunya bersama dengan semua makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Perintah itu tidak dituliskan tetapi disampaikan secara lisan, karena pada waktu itu manusia mempunyai kapasitas otak yang sangat sempurna, ingatannya tajam, mereka dijadikan sempurna dari tangan Khalik, tidak ada kurangnya apa-apa. Namun belakangan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan merosot ingatannya, maka firman Tuhan itu dituliskan supaya jangan hilang dan supaya jangan dilupakan. Dan sebelum diberikan 2 loh batu dalam Keluaran 20, maka Tuhan juga sudah memberikan asal muasal atau pembukaan atau pengantar dari akan diberikannya 10 firman. Dan Tuhan memberikan kepada mereka manna. Hari pertama sampai hari ke-5, tiap-tiap hari masing-masing mengambil 1 bagian. Tetapi pada hari yang ke-6, masing-masing mengambil 2 bagian. Kenapa? Karena pada hari ke-7, hari Sabat, manna itu tidak diberikan. Pada hari pertama sampai hari ke-5, kalau manna itu bermalam atau lebih, akan menjadi basi, bahkan menjadi busuk. Tetapi kalau hari ke-6, dia bermalam sampai hari ke-7, tidak basi atau tidak menjadi busuk. Ini sudah menjadi mujizat, ya.
Jadi Tuhan berkata kepada mereka, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, dia bilang, maka dia bilang apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi Tuhan tidak memberikan 10 perintah itu langsung kepada mereka pada waktu di Mesir, tetapi selama dulu mereka dikeluarkan dulu dari Mesir. Sesudah mereka diselamatkan, baru Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar, yang melepaskan kamu, yang membebaskan kamu bereksodus dari Mesir, dari tempat perbudakan. Karena kamu sekarang sudah selamat, maka dengarlah perjanjianku dan turutilah. Jikalau kamu mendengarkan dengan baik dan perjanjianku itu, maka kamu akan tetap menjadi umat yang terberkati. Dan inilah kata Tuhan kepada mereka. Karena akulah Tuhanmu yang sudah melepaskan kamu, membebaskan kamu, menyelamatkan kamu, maka tidak akan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Karena akulah Tuhanmu yang sudah menyelamatkan kamu, membebaskan kamu, kamu tidak akan membuat patung apapun yang menyerupai apapun untuk kamu sembah. Kamu tidak akan menyembahnya dan beribadah kepadanya. Karena akulah Tuhan Allahmu yang sudah menyelamatkan kamu, membebaskan kamu, kamu tidak akan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena akulah Tuhanmu yang sudah menyelamatkan kamu, maka kamu akan mengingat dan menguruskan hari Sabat. Dan demikian juga, kamu akan menghormati ayahmu dan ibumu, kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, kamu tidak akan mengingini rumah sesamamu, dan kamu tidak akan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di dalam bahasa Indonesia, ini ada kata jangan, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, you shall not, atau you shall not, kamu tidak akan menjadikan Allah lain di hadapan hadiratku. Kamu tidak akan membuat patung apapun untuk disembah. Kamu tidak akan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kamu tidak akan melupakan hari Sabat, ya, dan menguruskannya. Jadi sebenarnya bukan kata jangan-jangan. Jangan itu rasanya seperti terpaksa, ya, larangan-larangan. Tapi sebenarnya ini merupakan satu kebulatan tekad. Oleh karena mereka telah dikeluarkan dari Mesir, oleh karena mereka telah dilepaskan, dieksoduskan, diselamatkan, maka sama seperti orang yang misalnya ada gelandangan, ya, homeless, tidak ada rumahnya, tunawisma, maka ada orang yang baik, dan orang yang baik itu mengajak dia ke rumah dan diberikan kepadanya semua yang terbaik menjadi haknya. Maka penghuni rumah tentu berharap, karena sudah diterima di rumah itu menjadi anggota keluarga, maka dia tidak akan berbohong, tidak akan kabur lagi menjadi gelandangan, tidak akan lagi makan makanan yang kotor-kotor, tidak akan lagi pergi mengemis. Iya, bukan maksudnya jangan mengemis, jangan makan yang kotor, ya, tetapi tidak akan lagi. Karena apa? Karena mereka atau dia sudah diangkat menjadi anggota keluarganya. Demikian juga umat Israel termasuk kita, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pun tidak akan lagi menjadikan Allah lain di hadapan Tuhan. Tidak akan lagi membuat patung apapun untuk disembah. Dan kita akan mengingat dan menguruskan hari Sabat. Iya. Jadi itu merupakan bagian dari 10 perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing yang diam di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Jadi perintah itu atau kebulatan tekad itu telah dituliskan Tuhan dengan jarinya sendiri. Ada orang berkata bahwa 10 firman Tuhan ini adalah dari Musa. Ini bukan dari Musa. Tuhan memberikannya kepada umat Israel melalui Musa. Dan walaupun pada waktu Musa kecewa, pada waktu dia turun kembali kepada umat Israel, karena mereka sudah menyembah patung emas yang telah dibuat oleh Harun, dia kecewa, dia marah, dia hancurkan loh batu itu.
loh batu yang baru itu bukan Musa yang menulis, tetap juga Tuhan berkata kepada Musa, buatlah 2 loh batu, maka aku akan menuliskannya kembali. Jadi dari Tuhan juga yang menuliskan loh batu yang kedua yang baru itu, bukan Musa. Ada orang berkata, oh jangan-jangan sudah beda dengan yang ditulis oleh Musa, ditulis oleh Tuhan pertama kali. Itu tidak benar. Yang kedua pun tetap Tuhan yang menuliskan. Hari apakah hari Sabat itu? Dikatakan di sini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Atau karena aku yang telah melepaskan kamu, menyelamatkan kamu, kamu akan mengingat dan menguruskan hari Sabat. Ya, hari apakah hari Sabat itu? Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Jadi hari ke-7, bukan hari pertama, bukan hari kedua, dan seterusnya, bukan hari ke-6, tetapi hari ke-7. Hari apakah hari ke-7 itu? Hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Kalau kita buka kamus di internet, ya, ada namanya WordNet, maka kalau kita buka kata Saturday, maka dibuat di sini, ini kata terdiri dari kata benda atau noun, nomina, the seventh and the last day of the week. Hari ke-7 dan hari terakhir dalam satu pekan. Jadi pertanyaannya tadi, dari mana itu asalnya 7 hari sepekan, bukan 10 hari atau hari yang lain? Ya, itu memang Tuhan yang menjadikan. Dan hari Sabtu itu, hari Sabtu kita sekarang, adalah the seventh, adalah hari ke-7 dan hari terakhir dalam satu pekan. Observe as the Sabbath day, yang dipelihara sebagai hari Sabat oleh orang-orang Yahudi and some Christians, dan sebagian orang Kristen termasuk umat Advent. Jadi hari Sabat itu adalah hari ke-7 dan hari ke-7 itu adalah hari Sabtu. Saudara-saudara, dalam dunia modern ini banyak orang yang tidak mau lagi berhenti pada hari ke-7 seperti yang telah diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka bilang sayang. Karena mereka bilang apa? Time is money. Jadi harus bekerja terus-menerus untuk mencari uang. Ya. Dan salah satu dari semboyan bank terkenal di dunia, mereka bilang apa? The city never sleep. Maksudnya apa ini? The city never sleep. Orang-orang di kota itu nggak pernah tutup. Selalu buka 24 jam. Kenapa? Ada yang kerja, ada yang mau beli obat, ada yang mau makan, ada yang ke bank dan sebagainya itu. The city never sleep karena orang sangat sibuk. Apa sih yang dicari orang? Yang dicari orang ialah kesenangan, uang, harta dan lain sebagainya. Tapi begitu capek bekerja sehingga banyak orang yang jadi stres, menjadi depresi, bahkan sakit, dan uang yang dicari selama ini habis untuk berobat tetapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan ada juga yang mati cepat. Karena apa? Karena tidak berhenti seperti yang diatur oleh Tuhan. Di dalam pengaturan Tuhan, 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Janganlah kau bekerja, anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau pembantumu laki-laki, pembantu perempuan, bahkan hewanmu dan orang asing. Jadi, hari ke-7 adalah hari Sabat, maka dibuat hari persiapan. Ya, dan hari persiapan itu di dalam cerita mengenai kematian Yesus, hari Sabat itu adalah hari ke-7, maka persiapannya sebenarnya adalah mulai dari hari pertama, tetapi secara khusus adalah hari Jumat sebagai hari persiapan. Dan perempuan-perempuan datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea. Ikut serta dan mereka melihat kubur Yesus dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud di sini sebenarnya bukan Taurat dalam arti nomos, semua aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Hukum Taurat di sini merujuk kepada the Ten Commandments atau Sabat hari ke-7, atau dalam istilah perjanjian baru ya entole. Sedangkan di dalam peraturan-peraturan lain yang disebut dengan Torah yang lain selain dari 10 firman adalah nomos. Jadi mereka berhenti menurut hukum Taurat dalam arti menurut the Ten Commandments, yaitu entole, ya. Jadi bukan oleh karena dalam arti sahabat-sahabat lunar. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, jadi hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, tetapi Yesus ternyata sudah bangkit
Jadi hari persiapan itu adalah hari sebelum hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Dan hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Jadi para perempuan itu yang mau memberikan rempah-rempah kepada Mayat Yesus, mereka datang pada hari Jumat dan berhenti pada hari Sabtu. Dan hari pertama minggu itu, sesudah lewat hari Sabtu, ya udah pasti hari Minggu. Mereka datang, tahu-tahu Yesus sudah bangkit. Jadi urutan kejadiannya sebagaimana kita ketahui ialah, sebagaimana dirayakan umat Kristiani sampai sekarang, bahwa hari kematian disebut dengan hari Jumat Agung, ya. Dan kemudian hari kebangkitan itu disebut dengan Minggu Kemenangan, walaupun teks itu sebenarnya tidak ada dalam Alkitab ya, istilah Minggu Kemenangan. Jadi udah jelas, hari Sabat adalah hari Sabtu. Dari mana kita tahu? Karena hari Sabat itu adalah hari di antara kematian Yesus dengan kebangkitannya. Kalau kematiannya hari Jumat dan kebangkitannya hari Minggu, maka hari di antara hari Jumat dan hari Minggu udah pasti hari Sabtu, tak mungkin hari yang lain. Jadi dengan demikian, sebenarnya sangat mudah ya. Selain lihat kamus, lihat juga dari sejarah kematian Yesus, maka hari Sabat itu adalah hari ke-7 dan hari ke-7 adalah hari Sabtu, Saturday. Jadi walaupun nama-namanya sekarang itu Saturday dikaitkan dengan hari dewa Saturnus, sebenarnya nggak ada masalah. Karena dalam Alkitab, walaupun dulu-dulu itu tidak ada nama-nama hari, tetapi ada nama hari dalam arti urutan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Dan hari ketujuh adalah Sabat. Ya, jadi kalaupun istilah sekarang ada hari Sabtu, dari Sanskerta Sabta yang artinya 7, Sabta Marga 7 semua prajurit, maka hari Sabta itu adalah hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah hari perhentian sebagaimana yang telah diaturkan Tuhan di dalam 10 perintahnya. Banyak bahasa di dunia ini yang bisa dilihat di daftar ini, ya. Kata untuk hari ke-7 itu macam-macam ya. Yunani, Spanyol, Portugis, Italia, Prancis, Jerman sebagainya itu semua itu sebenarnya ya ada di sini menunjukkan bahwa hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Ada yang bilang, kan Tuhan yang menjadikan semua hari itu sama saja. Kan semua hari itu indah, tergantung kita mau pilih yang mana. Ya, mungkin juga ya kalau pendapat kita yang kita gunakan. Tapi cobalah misalnya ada katanya seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada seorang perempuan, gadis pilihannya. Kebetulan perempuan ini mereka itu banyak bersaudara, 7 bersaudara. Jadi pada waktu tiba hari pernikahan, dia mau menikah dengan perempuan ini yang sudah maju yang agak di depan ini ya. Tapi cobalah dulu kalau orang tuanya bilang, "Anak," katanya, "kamu kan mencintai anak saya, kan semua anak saya ini cantik-cantik semua. Bolehlah pilih salah satu, nggak perlu harus yang sekarang," katanya. Katakanlah nama perempuan yang mau dikawini si Sabatina, ya. Bapaknya bilang, "Nggak usah si Sabatina, semua cantik-cantik, pilih aja." Ya pasti dia bilang, "Pak, mohon maaf ya, cinta saya hanya sama Sabatina, saya nggak mau sama si Grace atau sama, si Iren atau sama yang lain-lain." Demikian juga Tuhan. Tuhan sudah buat hari perayaan istana waktu universal tentang perayaan penciptaan dan perayaan akan berkat dan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Dia buat itu pada hari ke-7. Anggaplah itu sebagai hari lahir dunia dan semua isinya. Kalau hari lahir seseorang misalnya jatuh pada tanggal 7, tapi orang datang dan merayakan harinya itu tanggal 5 atau tanggal 10, maka walaupun bisa, tetapi tidak tepat. Alangkah baiknya kalau kita mengucapkan selamat hari jadi atau misalnya merayakan hari jadi Republik Indonesia, janganlah tanggal 20 Agustus. Paling baiklah tanggal 17 Agustus karena disitulah negara kita merdeka. Demikian juga Tuhan berkata, "Karena akulah Tuhanmu yang sudah menyelamatkan kamu, kamu akan mengingat dan menguruskan hari Sabat, yaitu hari ke-7. Janganlah pilih hari pertama, atau hari kedua, atau hari ketiga dan seterusnya. Tapi pilih hari ke-7, karena Tuhan begitu baik. Sudah menjadikan kita, sudah memelihara kita, bahkan sudah menyelamatkan kita. Kenapa kita tidak mau menerima wewenang Tuhan? Padahal Tuhan yang memberikan segala yang terbaik buat kita." Jadi kalau Tuhan berkata,
Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun di situ katanya. Apakah memang kita hanya diam-diam saja? Satu kali Yesus dengan murid-muridnya melewati ladang gandum. Pada waktu itu murid-muridnya ya mengambil bulir-bulir gandum itu, kemudian memulas-mulasnya dan memakannya. Maka orang-orang Farisi ahli Taurat berkata, kenapa murid-muridmu bekerja pada hari Sabat? Yesus berkata, oh mereka tidak bekerja. Kalau mau dibilang bekerja juga, Tuhan pun, bahkan Bapa di surga pun sampai sekarang bekerja. Jadi Yesus berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Mereka memulus-mulus gandum itu bukanlah dosa. Karena apa? Karena hari Sabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya, hari Sabat itu akan menjadi kebaikan. Hari Sabat itu akan menjadi selalu berkat, bukan menjadi sesuatu yang membuat manusia menderita. Oleh karena agak lapar sedikit, kemudian murid-murid mengambil bulir gandum dan memulas, dianggap itu melanggar Sabat. Dan itu adalah hasil kajian dari ahli-ahli Taurat orang Farisi, karena mereka sangat melindungi Sabat ini, karena mereka takut jangan-jangan lagi nanti mereka ditawan seperti mereka ditawan ke Babel, karena salah satu pelanggaran mereka waktu itu adalah karena melanggar Sabat. Tetapi Tuhan di dalam teks Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki tidak ada yang melarang melewati ladang gandum dan mengambil bulir gandum untuk dimakan. Itu semua mereka tambahi dengan maksud seolah-olah lebih taat kepada Sabat, tetapi justru tidak seperti yang dimaksudkan Tuhan, bahkan mempersalahkan Yesus, bahkan menuduh Yesus melanggar, bahkan meniadakan Sabat. Tetapi yang dia tiadakan itu menurut sebenarnya adalah Sabat Yahudi, bukan Sabat Alkitabiah. Jadi boleh memetik gandum pada hari Sabat dan itu tidak salah ya. Walaupun tidak perlu harus selalu memetik gandum, tergantung keperluannya. Dan Yesus berkata, Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena Sabat itu diadakan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk Sabat. Tidak ada di dalam Alkitab yang menyebutkan hari ke-7 hari Sabat itu adalah untuk orang Yahudi. Kenapa? Karena kebanyakan orang berkata, oke lah memang hari Sabat itu, hari ke-7 itu ada, tetapi itu hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan untuk orang Indonesia, untuk orang Amerika, atau orang Arab dan orang Tionghoa itu nggak perlu. Karena Sabat itu ada pada Alkitab orang Yahudi, maka itu untuk orang Yahudi. Tetapi Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi. Karena istilah orang Yahudi itu berasal dari satu suku orang Israel dari suku Yehuda, di mana pada waktu itu terbagi dua kerajaan. Kerajaan di utara disebutkan kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku, dan kerajaan selatan disebutkan kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Yehuda bersama-sama dengan Benyamin. Jadi sebenarnya orang menganggap bahwa Sabat itu untuk orang Yahudi, itu enggak benar. Karena Sabat itu jauh, bahkan dari sejak Taman Eden sudah ada Sabat. Bahkan juga diulangi lagi waktu Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Jadi Sabat itu pada prinsipnya abadi. Bukan hanya untuk suku atau bangsa tertentu, tetapi untuk manusia. Sabat diadakan untuk manusia dan bukan hanya untuk orang Yahudi. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah penafsir, dialah interpreter yang sesungguhnya tentang Sabat, bukan guru-guru orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat mereka. Jadi Yesus berkata, nggak masalah memetik gandum pada hari Sabat, karena itu tidak termasuk bekerja. Tidak salah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tidak salah ibu-ibu melahirkan pada Sabat. Tidak mungkin orang berkata kepada ibu, stop, sekarang hari Sabat, jangan kamu melahirkan. Tidak mungkin ya. Jadi hari Sabat itu hari sukacita, hari berkat, bukan untuk membuat orang jadi susah. Makanya dikatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat, termasuk menyembuhkan. Pada hari Sabat Yesus banyak menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, ya, dan menyembuhkan orang-orang yang penyakit yang lain, dan selalu dimata-matai oleh ahli Taurat orang Farisi. Lihat dulu, jangan-jangan dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena apa? Karena mereka telah membuat peraturan bahwa hari Sabat itu tidak boleh menyembuhkan, karena menyembuhkan itu dianggap bekerja. Bahkan meludah pun tidak boleh, karena dianggap itu menyiram tanaman. Membawa sapu tangan tidak boleh.
dianggap itu memikul-mikul. Tetapi kalau sapu tangan itu dikancingkan ke jubahnya itu boleh. Berjalan lewat dari 1 mil dilarang. Tetapi kalau berjalan 1 mil berhenti dulu baru lanjut lagi boleh. Nah, ini kan peraturan-peraturan ini yang dilanggar oleh Yesus, tapi peraturan itu tidak melanggar prinsip sahabat, tapi melanggar peraturan orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi boleh berbuat baik pada hari sahabat, karena itu bukan mencari nafkah, itu bukan labor, itu menolong orang untuk lepas dari penderitaan. Dan kata Yesus apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa rupanya perintah Tuhan Yesus? Perintahnya ialah agar mereka saling mengasihi. Perintahnya ialah agar mereka percaya kepada Yesus, satu-satunya utusan Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia, itu merupakan intisari dari semua perintah Tuhan yang terdapat pada 2 loh batu itu. Jadi kalau Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, secara langsung agar mereka saling mengasihi satu sama lain. Agar mereka mengasihi Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan yang kedua, ya, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, itu sebenarnya merupakan intisari dari Ulangan 6 ayat 4 dan juga di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu merupakan ringkasan dari kehendak Tuhan. Semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Kasih menghasilkan penurutan. Pada hari Sabat, Tuhan berhenti. Berarti dia memberi perhentian kepada orang yang berhenti pada hari Sabat. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan perhentian. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan rest kepadamu. Orang-orang yang menolak Sabat berarti menolak Yesus. Kalau mereka menolak perhentian Yesus, tidak ada rest. Kalau tidak ada rest, berarti restless. Kalau tidak ada rest dan restless, berarti stres. Jadi kalau mau datang kepada Yesus, Yesus akan memberikan perhentian, rest, maka mereka pun mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus menguruskan Sabat. Oleh karena dialah yang membuat Sabat itu. Maka dia juga berharap semua pengikutnya, Kristen, dari kata Christ, Kristus. Kristen artinya orang-orang yang mengikuti Kristus. Berarti juga mengikuti teladan Kristus. Kristus berhenti pada hari Sabat, maka umat-umatnya juga berhenti pada hari Sabat. Dan orang-orang berhenti itu diberikan kelegaan, rest. Mereka itu restful. Tapi yang menolak berhenti pada hari Sabat, berarti menolak Yesus. Dan mereka stres. Dan karena mereka stres, maka mereka pun tidak mendapat kelegaan. Pada hari Sabat, Tuhan memberkati. Dan dia memberkati orang berhenti untuk menerima berkat hari Sabat. Yesaya 58 ayat 13-14. Apa kata Tuhan melalui Nabi Yesaya? Jikalau kamu tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, jikalau kamu menyebut Sabat itu hari kesukaan, hari kenikmatan dengan tidak berkata omong kosong, maka kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi bersenang-senang itu atau happiness, bahagia, sukacita itu bukan karena uang, bukan oleh karena harta, tapi karena Tuhan. Kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kesenangan? Karena mereka tidak menginjak-injak Sabat Tuhan. Karena mereka menyebutkan Sabat itu hari kesukaan, hari kenikmatan, hari yang mulia. Maka Tuhan memberikan kesenangan. Dan kesenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke sinagog, di dalam catatan Lukas pasal 4 ayat 18-21, kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya pasal 61, kemudian Yesus membacanya. Apa dia baca di sana? Dia baca, Roh Tuhan ada padaku.
Kapan roh Tuhan ada padanya? Ya, sepanjang umur hidupnya. Tetapi secara khusus, pada waktu hari Sabat itu dia membaca, roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada pada Yesus pada hari Sabat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku. Buat apa Yesus diurapi pada hari Sabat? Oleh sebab roh Tuhan telah mengurapi untuk memberitakan kabar baik. Pada hari Sabat, roh Tuhan mengurapi Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada siapa? Memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Memberikan pakaian kepada orang-orang yang telanjang. Melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Jadi hari Sabat itu genap tahun rahmat Tuhan. Grace of the Lord. Pada hari Sabat rahmat Tuhan digenapi. Dengan perkataan lain, Sabat itu merupakan kabar baik. Sabat itu merupakan hari pengurapan Roh Kudus. Hari Sabat itu merupakan hari di mana Tuhan Yesus memberitakan rahmat anugerah grace kepada orang-orang Yahudi. Dan dia mengembalikan gulungan kitab itu, dan dia duduk dan dia berkata, pada hari ini, hari Sabat ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Pada hari Sabat itu, genaplah nas itu ketika mereka mendengarkan. Dalam pengertiannya, pada hari Sabat itu merupakan hari jubileum, di mana orang-orang yang berutang, semua utangnya dibebaskan. Orang-orang yang tadinya memberikan dirinya menjadi budak, mereka itu dibebaskan menjadi orang merdeka. Orang-orang yang tertahan karena semua utang piutang dibebaskan. Hari Sabat itu menjadi hari pembebasan, hari sukacita, hari bahagia. Bukan hanya dari segi fisik, dari segi kelaparan atau dari segi pakaian, tetapi juga dari segi rohani. Kenapa? Karena hari Sabat itu merupakan hari rahmat Tuhan, hari grace of the Lord. Dengan perkataan lain, menerima Sabat Tuhan Yesus berarti menerima rahmat. Menolak hari Sabat Tuhan Yesus berarti menolak rahmat. Orang-orang yang berkata bahwa Sabat itu adalah legalisme, itu nggak benar. Justru orang-orang yang menolak Sabat Tuhan Yesus, hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu, adalah orang yang tidak menerima rahmat. Berarti mereka menerima yang bukan rahmat. Kalau orang tidak menerima rahmat, berarti menolak kehidupan. Dan orang yang menolak kehidupan berarti kematian. Dengan perkataan lain, Sabat merupakan simbol dari keselamatan, dari sukacita, bahagia, kebebasan dari semua perbudakan. Baik perbudakan oleh karena kemiskinan, oleh karena kebodohan, bahkan juga oleh perbudakan dosa. Menerima Sabat berarti menerima Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, dan juga menerima dia sebagai keselamatan satu-satunya. Pada hari Sabat, Tuhan menguruskan. Dia menguruskan umat yang berhenti untuk menguruskan Sabat. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 apa dikatakan? Demikian juga aku memberikan kepada mereka hari-hari Sabatku. Kenapa plural? Karena Sabat itu berulang-ulang. Selain Sabat hari ke-7, Tuhan juga memberikan Sabat hari raya, ya, waktu itu. Tetapi dengan matinya Yesus di kayu salib, Sabat hari-hari raya itu tidak berlaku lagi karena kembali kepada hari ke-7. Semua upacara lambang telah tergenapi. Pada waktu Yesus berteriak di kayu salib, sudah genap, tetelestai, maka lambang dengan simbol itu telah tergenapi di dalam kegenapan. Type telah bertemu dengan anti-type. Simbol telah bertemu dengan kegenapan. Maka semua hukum upacara selesai. Domba yang tadinya mau disembelih, lepas. Tirai yang tadinya memisahkan bili yang kurus dengan maha kurus, robek dari atas ke bawah. Kuburan-kuburan goncang dan banyak orang bangkit dari kematian menyaksikan Yesus. Dengan perkataan lain, menerima Sabat berarti menerima bahwa Tuhanlah yang menguruskan kita. Menerima Sabat berarti menerima kekudusan Tuhan, bukan karena pekerjaan kita. Sebaliknya, orang-orang berkata, menguruskan Sabat berarti legalisme. Padahal yang benar, justru menerima Sabat berarti menerima kenyataan bahwa kita kudus adalah karena Tuhan menguruskan, yang disimbolkan dengan Sabat hari ke-7, bahkan juga nanti apabila kita masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Allah, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dengan menerima Sabat berarti kita mengakui kita menjadi umat kudus,
bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menguduskan kita menjadi umat-Nya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, dan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala cara-caramu dan tidak mengurus urusanmu pada atau berkata omong kosong, apa dikatakan? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kesenangan, Tuhan yang memberikan kebahagiaan, sukacita, damai bahagia. Yom Shabbat, hari Sabat, ya. Dalam bahasa aslinya, sebagaimana biasa bahwa kata Ibrani itu terdiri dari 3 huruf, maka Sabat ini terdiri dari 3 konsonan. Huruf Shin, ya, S yang sebelah kanan. Huruf Ibrani itu dibaca dari sebelah kanan. Dari sini duluan ya, Shin. Kemudian ini adalah Beth, dan ini adalah huruf Tau. Syabat, ini adalah vowel A, dan ini juga Syabat. S, ini sebenarnya adalah lambang dari gigi bagian depan yang tajam. Orang-orang yang menerima Sabat berarti mereka dikasih makan. Mereka makan. Ini lambang gigi memakan makanan yang lezat milik pusaka Yakub. Di mana mereka makan? Mereka masuk ke Beth. Beth itu artinya rumah Tuhan. Ya. Mereka masuk ke rumah Tuhan, menjadi keluarga Tuhan. Orang-orang yang menerima Sabat, mereka diberkati, mereka makan dari milik pusaka Yakub berada di rumah Tuhan. Dan T atau Tau ini adalah yang artinya simbol, ya, simbol dari apa? Monumen. Dengan perkataan lain, bahwa Sabat adalah tanda atau simbol orang-orang itu telah diberikan berkat makan dari milik pusaka Yakub di rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, luar biasa huruf Ibrani ini. Kalau dilihat dari segi bentuk-bentuknya ya, bahwa rupanya itu tidak sembarangan. Itu juga mengandung makna yang dalam. Bahwa Sabat merupakan satu tanda, satu monumen yang tidak bisa dilupakan karena makan makanan yang lezat. Orang-orang yang makan biasanya jarang melupakan. Apalagi diundang makan di rumah Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan, monumen, tanda di antara kamu dan aku, itulah kata Tuhan. Jadi kalau kita mau mencari tanda siapa umat Tuhan sekarang ini, ya lihatlah apakah mereka menguruskan hari Sabat Tuhan hari ke-7. Supaya orang mengetahui. Itu tanda yang bisa diketahui, bukan yang ditutup-tutupi ya, yang tersembunyi. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu dan akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Menjadi peringatan ya, bahwa Tuhan itu Allah kita dan Dia yang menguruskan kita karena kita menerima Sabat Tuhan. Dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, ini bukan kebiasaan dalam arti tradisi enggak bermakna. Kebiasaan karena dia anak Tuhan yang mau berikan contoh. Dia masuk ke rumah ibadat, berdiri untuk membaca Alkitab, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya yang kita sudah sebut tadi. Tapi sangat sayang, banyak peraturan-peraturan orang Yahudi yang kelihatannya ketat, yang kelihatannya mereka itu taat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara-saudaraku, orang-orang Yahudi memang menurut Sabat, tetapi Sabat yang sudah dioplos, Sabat yang sudah dimodifikasi oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi. Selain mereka menguruskan Sabat dengan cara yang salah, walaupun mereka menerima Sabat, tetapi mereka menolak Yesus. Bahkan mereka membenci Yesus, bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Dan hal yang sama juga terjadi zaman sekarang ini. Orang-orang yang mengaku umat Tuhan, umat Kristiani, mereka mengaku menerima Yesus, tetapi mereka menolak Sabat. Orang Yahudi menerima Sabat, tetapi menolak Yesus. Orang-orang Kristen sekarang mengaku menerima Yesus, tetapi menolak Sabat. Tetapi umat Tuhan yang benar adalah menerima Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, dan mereka juga menerima Sabatnya Tuhan Yesus, yaitu Sabat hari ke-7, hari kenikmatan, hari bahagia. Kalau tidak, maka percuma menguruskan itu semua, karena itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak manusia. Bahkan pada hari kehancuran Yerusalem, sekitar tahun 70,
Yesus juga telah berkata kepada murid-muridnya, kepada orang Kristen mula-mula, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri dari kehancuran Yerusalem itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Jadi kalau sekiranya Yesus sudah membatalkan Sabat oleh karena kematiannya, maka tak perlu lagi dikatakan berdoalah supaya jangan terjadi musim dingin dan pada hari Sabat. Cukuplah supaya jangan jatuh pada musim dingin. Tetapi karena Tuhan Yesus juga jangan Tuhan Yesus berkata, jangan terjadi kehancuran itu, kamu melarikan diri itu. Bukan hanya musim dingin, tetapi juga jangan pada hari Sabat. Berarti Sabat masih tetap dipelihara paling tidak sampai pada tahun 70. Bahkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kata-kata yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di mana itu dalam 10 perintah Tuhan? Apakah di perintah yang pertama? Tidak. Di kedua tidak. Di ketiga tidak. Di keempat ya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya kamu melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuhlah hari Sabat Allahmu. Janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki, anak perempuan, anak pembantu laki-laki, pembantu perempuan, bahkan hewanmu dan orang asing yang diam di rumahmu. Sebab apa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Dengan perkataan lain, di dalam kitab Wahyu yang ditulis tahun 96 atau abad pertama, akhir abad pertama, Tuhan juga masih mencatat adanya 10 perintah Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan itu dikutbahkan sebagai Injil yang kekal. Satu-satunya gereja di dunia ini, satu-satunya yang mengkhotbahkan pengadilan Tuhan adalah Injil yang kekal. Dan di dalam Injil yang kekal itu ialah termasuk untuk menguruskan Sabat. Berarti gereja Masehi pakai 7 adalah gereja yang setia mengabarkan Injil yang kekal, pekabaran 3 malaikat, termasuk kekudusan hari Sabat. Oleh karena itu, marilah kita mengingat bahwa Sabat itu kekal, seperti langit yang baru dan bumi yang baru kelak, yang dijadikan oleh Tuhan akan tetap tinggal di hadapannya. Demikianlah Sabat berganti Sabat, bulan berganti bulan, maka semua orang akan datang menyembah kepada Tuhan. Kalau begitu, biarlah kita mengingat bahwa Sabat itu sebenarnya sudah diberikan sejak penciptaan. Sabat juga diulangi lagi sebelum di Sinai, bahkan pada waktu di Sinai. Dipelihara oleh umat-umat Tuhan, dipelihara oleh Yesus, bahkan juga oleh murid-muridnya, dan menjadi tanda akan kuasa Tuhan, bahkan juga dijadikan, bahkan tetap dipelihara atau dilaksanakan di dunia baru. Oleh karena itu, biarlah pada malam hari ini, masing-masing kita mengambil keputusan. Anak-anak kami, orang-orang muda, orang tua, biarlah pada malam hari ini kita menerima Yesus sebagai sobat kita dan menerima Sabat sebagai tanda keselamatannya. Dengan demikian, kita menerima undangannya untuk diberkati dan siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kami berkat yang limpah. Tuhan menjadikan kami, Tuhan menopang hidup kami, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan juga memberikan Sabat, hari perhentian, hari sukacita, hari bahagia, satu monumen waktu yang abadi kekal selamanya. Sebagai bukti yang tak terlupakan, Engkau yang menganugerahkan kepada kami segala berkat, menciptakan kami, memelihara kami, membebaskan kami, menyelamatkan kami, bahkan memberikan kepada kami Taman Eden yang baru, surga yang abadi kekal selamanya. Diberkatilah kami Tuhan pada malam hari ini. Bagi semua kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, dan juga menerima Sabat-Mu sebagai simbol dari keselamatan, dari sukacita abadi kekal selamanya, yang diawali di bumi ini dan akan berlangsung kekal selama-lamanya. Bagi saudara-saudara yang pada malam hari ini mendengarkan kabar baik ini, sambutlah Tuhan Yesus dan terimalah Sabat-Nya hari ke-7, hari Sabtu, yang merupakan kabar baik Injil yang kekal pada hari zaman ini. Dan saya percaya apabila Tuhan menjamah hatimu, nyatakanlah di dalam hatimu untuk menerima kebenaran Sabat pada saat yang indah ini. Tuhan kiranya memberkati,
kita semuanya. Berkati kita mulai dari anak-anak kecil, remaja, orang muda, orang tua, dan lanjut usia. Dan biarlah melalui pekabaran yang indah ini, kita benar-benar menyambut sahabat Tuhan dengan penuh sukacita, menyembah Dia yang sudah menjadikan kita, memelihara kita, dan menyelamatkan kita. Dalam nama Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Benar kata firman Tuhan bahwa selalu ada yang baru. Sudah puluhan tahun kita beriman, malam ini kembali mendengarkan pekabaran, ada yang baru yang saya dapatkan. Saya merasa terberkati dan mudah-mudahan para hadirin juga akan boleh mendapatkan manfaat dan sesuatu yang baru dari pelajaran ini. Tuhan memberkati, dan jangan lupa, walaupun kita malam ini terakhir, hari Minggu tanggal 15, jam yang sama, kita akan kembali mengikuti belajar Alkitab interaktif online yang akan dipandu oleh pembicara kita, Pendeta Rindu Tapia. Saya dari Palembang, Pendeta Simanung Kalit, mengucapkan Shalom, selamat malam, sampai jumpa. Shalom, selamat malam, Tuhan selamat memberkati. sahabat, Tuhan Yesus memberkati.